Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita diberi perlindungan dan selalu dilimpahi hidayah ketika kita hidup di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pecinta karya sastra berkaitan dengan menulis kreatif. Orang-orang sastra, baik itu guru, siswa maupun mahasiswa, tentu akan menunggu konten-konten saya yang berkaitan dengan menulis kreatif. Nah, saya menyampaikan begini. Kalau minggu lalu atau di konten terdahulu saya bicarakan tentang menulis kreatif, bagaimana kita mulai menulisnya, yaitu dengan langkah-langkah kita menikmati dulu cerita yang ada dalam masyarakat, legendakah, fabelkah namanya, lalu kita mereproduksi. Nah, kalau kita sudah mereproduksi, maka kita berupaya merenovasi. Nah, lalu langkah berikutnya kita mulai mengadaptasi. Jadi ada proses-proses langkah yang kita lakukan untuk penulis pemula. Nah, berangkatlah menulis dalam bidang cerpen. Karena yang pertama, cerpen itu singkat, alurnya tidak bertele-tele, tokohnya tidak banyak, setting tempatnya tidak banyak, sangat sederhana sekali unsur-unsur intrinsiknya yang dituntut. Nah, dengan cara demikian, perlahan-lahan kita mulai mampu menulis. Tapi ada persoalan. Terkadang orang penulis itu tidak punya ide, tidak ada bahan yang harus diracik, yang harus diungkai, yang harus disambung-sambung menjadi sebuah tulisan seperti cerpen. Lalu ketika kondisi ini menghadapi penulis pemula, apa yang harus dilakukan? Nah, saya menyarankan yang pertama, lakukanlah namanya menjelajahi tulisan orang. Kita jelajahi tulisan orang dengan cara kita membaca beberapa karya orang. Jangan satu pengarang. Kalau misalnya kita ingin membaca 10 cerpen, kalau dapat 10 pengarang. Nah, dengan membaca itu kita sudah ada modal. Apa modalnya? Yaitu modal peristiwa-peristiwa yang diungkai atau yang ditulis dalam cerpen yang kita baca. Nah, bisa jadi peristiwa-peristiwa itu dalam satu cerpen misalnya terjadi 5 peristiwa, berarti kita sudah punya kali 10 berarti 50 peristiwa. Ini modal. Ini modal. Nah, begitu juga kalau kita ingin melihat tokoh, mungkin dalam satu cerpen itu ada 5 tokoh, 10 cerpen kita mengenal ada 5 tokoh, 50 tokoh. Dan 50 tokoh itu tentu dengan komplit dengan karakternya. Apakah itu tokoh laki-laki maupun tokoh perempuan. Nah, kita juga melihat persoalan yang diangkat. Ada 10 cerpen yang kita baca, tentu beragam-ragam. Mulanya peristiwa, mulanya konflik, mulanya titik persoalan yang disampaikannya oleh si penulis. Biasanya persoalan-persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah persoalan yang dihadapi oleh tokoh. Tokoh itu mewakili
pemikiran penulis. Jadi penulis bisa berpihak dengan tokoh yang satu dan tokoh yang lain dihadirkan sebagai korban. Nah, dari sini kita bisa mengenal apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Selanjutnya berkaitan dengan style, gaya. Anda bayangkan dari 10 cerpen itu tentu kita akan mengenal 10 gaya atau cara bagaimana si pengarang membuka cerita. 10 pula bagaimana si pengarang memulai terjadinya konflik. Dan 10 pula bagaimana si pengarang membangun klimaks. Bahkan selanjutnya kepada peleraian. Sampai ditutup dengan apakah happy ending atau tidak. Nah, ini menarik. Nah, jika dengan membaca 10 cerpen itu kita tidak punya modal untuk atau keberanian untuk menulis cerita dengan meramu semua peristiwa yang ada atau menjadikan inspirasi berakumulasi dalam diri kita, maka jalan lain adalah dengan cara memilah dan memilih peristiwa yang ada dalam cerpen yang ke-10 itu. Misalnya, pada cerpen 1, mana peristiwa yang mau atau yang membuat kita tertarik? Cerpen kedua, yang mana lagi yang kita tertarik? Begitu selanjutnya. Kalau pada satu cerpen ada satu peristiwa, berarti kita bisa memilih 10 peristiwa yang kemungkinan akan kita ambil. Nah, lalu peristiwa-peristiwa itu apakah dia sejajar dalam tingkat alur atau dia punya tingkatan? Kalau dia sejajar, tentu kita akan memilih lagi peristiwa mana yang ideal dari peristiwa yang sama. Nah, kalau seandainya tidak ada pilihan lain, maka itu ya pilihan itu yang kita pakai. Lalu kita menata dari mana kita mulai. Kita berpedoman pada alur yang bagaimana? Alur tradisionalkah? Alur majukah? Dan alur bolak-balikkah? Atau peristiwa tanpa alur? Nah, dari sinilah kita bisa menyusun. Kalau misalnya ada kesamaan-kesamaan peristiwa yang kita harus sisihkan dari 10 peristiwa yang kita himpun menjadi 7 peristiwa, ya 7 itu dulu modal kita. Berarti kita merangkai cerita. Tentu dengan modifikasi sana sini. Akhirnya apa? Akan ada rangkaian peristiwa yang kita tata alurnya sesuai dengan kehendak kita. Lalu bagaimana lagi? Ya tentu kita tidak mungkin mengadopsi nama-nama tokoh, mengadopsi tempat-tempat kejadian. Nah, ini persoalan yang mudah. Anda bisa memilih nama-nama yang menurut Anda menarik untuk dijadikan nama dalam cerita. Begitu juga tempat kejadian, tempat peristiwa itu berlangsung. Bisa jadi kita punya tempat-tempat yang penuh kenangan, atau kita punya misi tertentu, mengenalkan tempat itu pada pembaca. Contoh, ada tempat kejadian, tempat makan. Secara implisit kita ingin mempromosikan sebuah tempat makan yang kategorinya UMKM. Nah, tentu kita akan memilih tempat itu. Kalau misalnya pada cerita yang kita adopsi itu kejadiannya di rumah makan di salah satu
rumah makan terkenal misalnya. Kenapa tidak? Kita misalnya menukar di tempat makanan-makanan selingan seperti tempat rumah makan soto atau bakso atau katakanlah nasi goreng. Dan ini menarik pola seperti ini. Berarti kita merevisi unsur-unsur yang kita ambil dari 10 cerita tadi. Apa yang kita terperisi yaitu unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik itu yang kita revisi. Lalu apa lagi? Tentu ada pengembangan cerita, ada bunga-bunga cerita. Nah, tidak hanya bicara cerita secara lurus-lurus saja. Kita bisa mengeksploitasi objek yang kita ceritakan. Katakanlah kita mengeksploitasi tokoh. Mungkin kita mengeksploitasi mengenalkan fisik tokoh secara deskriptif. Bagaimana tampangnya, bagaimana kulitnya, bagaimana sorot matanya, bagaimana rambutnya, dan sebagainya. Yang di cerita aslinya tempat kita adopsi itu nggak ada. Atau asal muasalnya tokoh. Dia dari keturunan siapa? Riwayat hidupnya, masa kecilnya itu bagaimana? Lalu kenapa dia sampai berada di tempat yang kita kaitkan dengan peristiwa? Nah, tentu berkaitan dengan nasib dari tokoh itu. Inilah cara-caranya. Begitu juga misalnya kita berkaitan dengan alur. Kalau memang alurnya misalnya pada tingkat preposisi, seorang tokoh kebetulan kawan lama yang ketemu, kita bisa mengadakan bukan karena kawan lama, tapi karena kebetulan. Karena misalnya dia memfollow IG kita, sehingga kita ingin tahu siapa orangnya, atau dia mengkomen YouTube kita. Banyak cara sekarang orang berjumpa dengan seseorang dengan riwayat dari peristiwa komunikasi digital, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube. Nah, ini salah satu jalan masuknya kita mengadopsi cerita itu dengan suasana kekinian. Lalu, apakah kita menggunakan alur tradisional? Tidak harus. Bisa jadi kita memulai dari klimaks, dari puncak peristiwa, dari pertengkaran, lalu terus ke peleraian. Ini gaya bercerita. Jadi tidak harus dimulai dari preposisi. Bisa saja dari klimaks. Bisa saja, dan itu tergantung selera kita masing-masing. Atau kita membuat alur itu sepertinya semu, sepertinya tidak punya alur. Dan tapi ini terjadi biasanya pada film seri. Dan saudara-saudara sekalian, ini langkah yang saya tawarkan untuk Anda bagaimana mencari inspirasi. Kalau seandainya dalam diri Anda tidak banyak pengalaman yang menarik untuk diungkai menjadi sebuah tulisan seperti cerpen. Jadi saya ingatkan lagi, Anda bisa membaca cerpen-cerpen yang sudah ada. Tentu saya harapkan minimal ada 10 cerpen misalnya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak semakin bagus. Karena
Kalau semakin banyak, kita tingkat selektif kita semakin tinggi. Lalu bacalah cerpen dengan pengarang yang berbeda, karena masing-masing orang tuh punya stylenya, dan itu kita lahap, itu yang harus kita hayati cerita itu masing-masing. Lalu kita ambil peristiwa yang mana yang tertarik, yang membuat perhatian kita menarik. Mungkin kalau dibaratkan film ada adegan-adegan yang menarik. Nah, itulah yang kita ambil. Misalnya untuk preposisi dari cerpen A, komplikasi dari cerpen B, gaya cerpen B, klimaks gaya cerpen C misalnya, peleraian gaya dari cerpen D, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini cara kita. Nah, ketika kita sudah tata, kita sudah pungut itu ide-ide yang menarik, lalu kita sambung dengan menjadi sesuatu yang baru. Lalu apa lagi langkahnya? Ya, kita mengubah, menyesuaikan dengan selera kita. Apakah itu tokoh, apakah itu yang namanya setting, tempat kejadian. Kalau misalnya di aslinya dia itu peristiwanya itu terjadi pada pagi hari, kita mungkin bisa pada malam hari, atau pada subuh hari, atau pada sore hari. Nah, artinya sebetulnya kita melakukan proses adaptasi. Adaptasi bukan dari satu cerpen, tapi dari 10 cerpen. Itu yang kita adaptasi. Nah, lalu kita tidak hanya merangkai, ada langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu kita mulai kita melakukan yang namanya pengeditan. Jadi kita mengedit, dan tentu kalau dapat hasilnya tidak ada berbau dari 10 cerpen itu. Karena kategori plagiat itu sudah ada persentasinya, 25% ke atas. Nah, artinya apa? Yang kita curi adalah ide-ide ceritanya sebagai sumber inspirasi kita. Lalu ide-ide cerita itu dari 10 cerpen itu yang kita satukan menjadi sebuah ide besar yang baru sama sekali. Sehingga ketika orang membaca, orang tidak membayangkan, oh ini sumbernya dari cerpen ini sumbernya dari cerpen ini. Tidak bisa orang menelusuri dari sumber mana. Ini bukan mencuri ya, ini bukan mencuri, tapi cara kita menambahkan wawasan kita terhadap peristiwa. Bisa juga tidak cerpen, bisa juga dari berita. Nah, karena di dunia digital juga cara-cara berita televisi juga masuk. Nah, kalau kita mau ya dari peristiwa-peristiwa. Dari YouTube, peristiwa di YouTube. Dari beberapa peristiwa itu mengingatkan kita atau memancing kita untuk bisa menyampaikan atau menggambar, menyusun alur tertentu. Karena bagaimanapun seorang penulis dia tidak mungkin mendapat dari satu ide, tapi dari beberapa ide. Dan itu bisa jadi dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain. Dari yang ia dengar, ia lihat, dan ia rasakan. Dan dari situlah awal mulanya ide itu muncul. Nah, saudara sekalian, besarnya ide tentu berkaitan dengan penyajian. Karena penyajian kita itu hanya berupa cerpen, tentu tidak lebih amat.
tidak banyak yang namanya tema minornya, tidak banyak yang namanya amanatnya, amanat tersiratnya, tidak banyak. Dan jangan dikhawatirkan, dan tidak banyak juga tokoh, karena semakin banyak tokoh semakin rumit orang mengerti tentang cerita itu. Nah, harus dibatasi jumlah tokohnya. Begitu juga tempat, setting, kita harus membatasi. Karena apa? Kita tahu bahwa sebuah cerpen berangkat dari ide yang sederhana dijadikan tema. Kita harus ingat dengan apa yang dikatakan Sutarji, kalau seandainya novel atau roman itu seekor gajah, maka cerpen itu bukanlah gajah yang kecil. Karena pada gajah yang kecil, semua unsur gajah itu ada. Nah, ini perlu diingatkan. Jadi apa? Ya, kita bicara cukup bagian-bagian dari gajah. Mungkin belalainya saja, mungkin kupingnya saja, dan sebagainya. Kalau seandainya itu disatukan menjadi sebuah cerita gajah yang besar, tidak ada masalah. Artinya kita akan menulis novel dengan gaya cerita berseri. Artinya dari berbagai bagian gajah itu setelah tercerita semuanya lalu kita himpun, maka jadilah dia cerita tentang seekor gajah. Nah, kenapa tidak? Kalau itu memang ada potensinya untuk kita mengumpulkannya, kita tidak payah lagi yang mengatakan yang tidak mungkin menulis sebuah novel. Karena dari cerpen yang kita kumpulkan dengan satu tema dan tema sentralnya, meskipun ada sub-tema bahagian dari cerpen itu, bukan tidak mungkin tema besarnya itu ruang lingkupnya sudah menjadi yang namanya sebuah novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.